insyaallah akan lanjut setiap bulan, tapi di ahad pertama. Ya, ahad pertama setiap bulan. Ini kemarin karena ada acara di Masjid Raya, saya minta Pak Pengurus kalau bisa dicek ke ahad kedua di bulan ini. Tapi insyaallah berikutnya kita tetap di ahad pertama. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Hadid, ya, surat 57 ayat 20-21. Kita baca ayatnya, Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling membanggakan dan saling berlomba banyak harta dan anak cucu. Kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit kemudian menumbuhkan tanaman. Tanaman itu kemudian menjadi hijau yang mencengangkan mata orang yang memandangnya. Kemudian engkau lihat tanaman itu berubah warna menjadi kuning, kemudian dia jatuh menjadi sampah. Dan di akhirat azab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keredaannya. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Itu artinya surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Jadi Bapak Ibu, ayat ini Allah membuat perumpamaan kehidupan dunia yang semua kita pasti melaluinya. Nah, jadi kata Allah, kehidupan dunia itu ada 5 tahap. Ya, semua orang pasti melewati 5 tahap ini sejak awal sampai akhir kehidupannya di dunia ini. Apa saja tahap kehidupan itu? Kata Allah, pertama dimulai dari tahap la'ibun namanya. La'ibun itu bermain-main. Nah, ini Bapak Ibu sudah pernah melewati masa ini ya, masa kanak-kanak. Dulu bermain-main saya Karajoa. Jadi dah cucu Ibu. Dah main-main saya Karajoa. Baik kamar main-main, ke pantai main-main, di rumah mainan-mainan. Begitulah. Nah, itu masa la'ibun. Semua orang pernah melewati masa bermain-main. Jadi kalau ada kini apa-apa ibu suku main-main atau lambe. Ya, karena ada yang apa-apa ada gaya itu suku main-main. Ada dah pensiun dan domino kali dulu ya. Ala lambe masa main-main dah lewat dulu masa kanak-kanak. Habis masa bermain datang masa lahun. Lahun itu masa bergara-gara, begalui-galui, begalak-galak, itu lahun namanya. Aku masuk puber dulu ibu ya, masuk SMP lah. Jadi anak SMP itu ibu yang mubali ibu yang baru bali itu, dah galak-galak sekarang galui, gara. Itu masuk lahun, masuk bergara-gara, begalui-galui, happy, itulah. Dan Bapak Ibu sudah melewati masa itu tuh. Lewat. Jadi kalau ada yang kini suku bergara-gara bergaduh-gaduh deh, lebih lambat ya. Gaduh dulu, ini gaduh-gaduh aja deh, agak gahet. Nah, lewat masa lahun datang masa zina namanya, masa berhias. Ini di puncak gagah, di puncak rancak. Aku masuk SMA. Ibu-ibu apa-apa pernah melalui masa zina. Di puncak rancak, badan rancak, bantu rancak, mana rancak? Aku ibu dulu ketika SMA dulu baca amin panjang saya kira. Kian kamari bapak camin, foto dagang baca ni juga jadi bantu rancak. Saya bapak ada lipstick, itu saya kira ibu tuh. Ya, dia masuk rancak.
Masuk SMA, apa-apa pernah lu masuk kakak, lu di puncak kakak, dulu pernah. Ya, apalagi karena dulu mama aku ketika mau nenek di kampung, orang di kampung yang mandi udah ngaji itu. Nah pulang sore mandi udah ngaji, nu pakai Sarawak Cabrai itu pak, yang 1 meter kaki pak, mengambil itu. Itu baju buka tipu, itu nampaknya tuh. Itu rapi kegosok, belok ke keluar mau dapur. Atau masuk gagahnya dengan di puncak gagah. Di puncak rancak, ibu pernah, bapak ibu pernah. Di puncak rancak, masuk SMA aku rancak mana? Ya, makanya tuh kalau pun tak rancak, ini rancak-rancak aja. Mati rancak-rancak mereka. Ada tuh masuknya tuh. Bapak ibu udah lewat tuh. Lapis masuk zina tuh lah habis. Makanya ibu kini kau mulai jarang baca bintang. Sebab tadi takut cerita gitu. Iya. Lalu cerita ini kalau kita begitu, tak ada kejadian. Nah, habis masa zina, datang masa tafakur. Nah, tafakur kok masa membangga-banggakan capaian. Aku masuk di puncak sukses. Umur 40, 50 itu puncak sukses manusia. Manusia sudah berhitung gaji, bara, jabatan, nah itu masalah. Itu makanya orang periuni, periuni itu beda takur banyak tuh. Makanya yang periuni itu yang sukses, yang gagal aku periuni. Ada yang dicari dulu gagal. Makanya yang sukses belajar periuni bukan itu beda takur, membangga-banggakan capaiannya, beda fotonya, kabunnya, rumahnya, mobilnya, gajinya, posisi, tafakur. Semua pokok tafakur namanya. Masuk membanggakan capaian sukses di puncak karir. Nah, habis masa tafakur, masuk usia 60, datang masa takasur nih. Nah, takasur namanya. Takasur kok masuk lah mentong-mentong cucu. Jadi bapak ibu kalau sopo kawan itu bertanya, "Bara cucu." Nah, udah bingung, betul itu. Kok bertanya bara cucu? Itulah pasti terakhir. Tidak ada pasti terakhir. Nah kata Allah, kehidupan dunia itu seperti tanaman. Awalnya tanah kosong, tandus, tidak ada apa. Turun hujan, pecah bijian di bawah tanah, tumbuh dia. Lalu menjadi kecambah, lalu hijau. Di puncak hijau, orang kagum, Masya Allah, indahnya tanaman ini. Tapi di puncak hijau tiba-tiba engkau lihat dia berubah menjadi kuning. Lalu kemudian dia jatuh menjadi sampah. Itulah kehidupan manusia. Awalnya tidak ada, akhirnya jadi sampah. Itu manusia. Bapak ibu pernah tidak ada, saya pernah tidak ada. 100 tahun yang lalu kita di mana? Tak tahu kita. Tiba-tiba pertemuan air bapak ibu kita tumbuh kita. Lucu, gagah. Di puncak gagah, orang mengagumi jo hebat, jo santiang, jo salah. Nah tiba-tiba dia kuning. Setelah kuning, dia layu dan akhirnya jadi sampah. Bapak ibu yang duduk ini kok lebih kunyang loh. Ya, aku lebih menyandar banyak. Menyandar itu tadi lagunya loh. Sabantalai layu dan jadi sampah. Suka tidak suka bapak ibu, pada akhirnya jadi sampah. Suka tidak suka. Padahal bapak ibu pernah gagah, pernah dipuja, pernah dimuliakan, tapi semua akan bermuara menjadi sampah. Suka tidak suka. Saya sekarang misalnya gubernur, kalau saya mati sekarang gubernur, saya mati. Orang melayat dan bertanya, lah mati gubernur, lah mati pak doktor, enggak. Lah mati profesor, enggak. Apa kata orang? Lah mati mai kok sarung ibu. Cuma dari bahasa Arab mayat tuh bangkai ya, tidak bangkai itu sampah enggak? Iya Allah. Nama kita pun tak disebut orang, apalagi jabatan. Kenapa? Karena kita sudah jadi sampah. Bapak ibu kalau mati nanti itu dicampakkan ke air dingin. Air dingin dan sarung tak? Nah, kan ibu sarung aku campak seperti itu tidak bisa dihindari. Pada akhirnya semua akan jadi sampah.
pada akhirnya. Bahkan sampah kita seburuk-buruk sampah. Allah. Kalau binatang mati misalnya kucing mancing, orang biasa jadi tanah ada masalah menjadi sampah. Ada dua pilihan setelah itu. Apa pilihannya? Satu, azabun syadid, azab yang pedih, atau maghfiratun minallah wa ridwanun, ampunan Allah dan keredaan. Hanya dua pilihan kita Bapak Ibu. Jadi sampah pasti kita tidak bisa pilih. Semua kita akan jadi sampah itu pasti. Tapi pilihan setelah jadi sampah itu ada dua, azab atau ampunan dan keredaan Allah. Karena itu di ayat 21 kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlombalah kalian mendapatkan ampunan Tuhan. Bapak Ibu yang lagu yang umurnya 60, itu kata Allah dunia sudah selesai. Karena sudah masanya takasur. Itu selesai. Tugas Bapak Ibu di masa-masa injury time ini berburu gol ampunan sebanyak-banyaknya. Ibarat main bola, di masa-masa sebelum peluit panjang dibunyikan, bekerjarlah mengejar ampunan sebanyak-banyaknya. Gol ampunan itu tercipta. Jadi kata Allah, tidak ada jabatan lagi, sudah 60 sudah selesai jabatan. Dunia sudah habis, tidak ada lagi. Kata Allah, sabiqu ila maghfirah, bersegeralah kalian mendapat ampunan. Ini tugas Bapak Ibu sekarang termasuk saya. Tapi kalau secara hukum alam ada dua kemudian. Ya kan? Hukum alam ini ada kemudian dulu, kemudian di bos itu Bapak Ibu dulu situ dulu oke. Hukum alamnya walaupun hukum mati bisa jadi dulu. Tapi Bapak Ibu yang sudah kunyang-kunyang Pak, kata Allah, berburulah dengan ampunan Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus berburu dapat ampunan? Kenapa Allah perintah kita sabiku, berpacu, jangan santai lagi, ampunan cari, kejar. Satu, karena kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Itu alasan pertama. Kenapa kita berburu dengan ampunan? Kita tidak pernah tahu mati itu kapan datangnya. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda tobat di sore hari, karena belum tentu engkau melihat matahari terbenam. Iza amsaita fala tantaziril sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda tobat di pagi hari, belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Jadi kata Nabi, hidup kita ini pendek Bapak Ibu, antara terbit dan terbenam matahari saja, dan lebih dari itu. Kalau tidak mati Bapak Ibu siang ini, malam beko mati. Tidak mati malam beko, siang besok mati. Tidak mati siang besok, malam besok mati. Pasti mati. Dan hidup kita ini ya segitu. Kalau tidak terbit matahari matinya, terbenam matahari matinya. Itu kenapa dalam hadis Muslim Nabi mengajarkan Bapak Ibu, kata Nabi begini, man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari berkata sekali, apa yang dikatakannya di pagi hari? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia disebut Sayyidul Istighfar ya. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi, mata qabla ayyum siap, mati dia menjelang sore, menjelang malam, famin ahlil jannah, langsung ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mencari ampunan Allah. Dosanya yang di siang hari sudah diampuni di pagi hari. Hingga dosa yang belum diperbuatnya di hari itu sudah diampuni di pagi hari. Kenapa? Dia bersegera meminta ampun kepada Allah atas dosa yang sudah, yang sedang, dan yang akan diperbuat. Itu hebat Sayyidul Istighfar. Kalau dia baca sore sekali, mata qabla ayyum siang, mata qabla ayyusbiha, mati menjelang pagi, famin ahlil jannah, langsung ke surga Allah. Karena dosanya yang di malam itu sudah diampuni di sore hari, hingga dosa-dosa yang belum diperbuat
Itu hebatnya Sayyidul Istighfar. Makanya Bapak Ibu, mulai hari ini jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar. Jangan pernah. Karena hari saya baca pagi sekali, baca sore sekali. Kalau Bapak Ibu baca pagi itu sekali ya, nah, itu tunggu selama matinya dalam sore. Amin. Mati surga. Udah jadi mati Ustaz, baca sore. Nah, tunggu dulu mati dalam pagi. Mati surga. Tidak mati, baca lagi pagi itu pasti mati betul. Bila ketipu aja. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar. Yang paling aman itu sudah subuh baca, sudah asar baca, itu paling aman. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, Ibu lupuh. Apalagi anak minggu, cucu minggu, apa minggu, terjang saja. Pokoknya habis asar sebelum beranjak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdi. Kada sampai 1 menit selesai. Beko habis subuh setelah zikir menjelang pulang baca pulang sekali dulu. Pokoknya ini Bapak Ibu jangan tinggalkan. Karena kata Nabi begitu. Itu alasan pertama kita harus bersegera dapat ampunan. Karena tak tahu kita ajal kita kapan datang. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu di masjid di kampung aku, di masjid raya Pasar Marlabu, yang masjid lama dari Pasar Lama, sekarang jadi RTH Taman. Itu imam masjidnya senior saya tuh. Itu meninggalnya dalam salat Isya. Dia jadi imam salat Isya. Tahiyat awal tuh tak berdiri dia lagi. Orang sudah gelisah. Habis itu dia tersungkur saja di tempat salat itu dan digantikan. Setelah selesai salam diangkat. Tidak selesai malah salatnya hebatnya betapa pendeknya usia kita ini. Ya. Nah, makanya bersegeralah dapat ampunan. Ya. Yang kedua, kenapa kita segera dapat ampunan? Karena tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Ya. Hari-hari kita di Bapak Ibu berdosa, dan mata, telinga, dan telinga, mulut, dan mulut, tangan, dan tangan kaki, dan hati dah paling tidak. Itu rahasianya kenapa begini Bapak Ibu. Ibu Bapak habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kalimat pertama yang diajarkan lagi? Istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Begitu. Kenapa istighfar kalimat pertama setelah salat? Ini bukan setelah bermaksiat, setelah salat istighfar, taubat. Kenapa? Jangan Bapak Ibu merasa aman dari dosa. Dalam salat pun bisa terselip dosa, apalagi di luar salat. Dalam salat pun berdosa bisa. Misalnya ibu salat di belakang, Allahu Akbar. Tak cari kadang mengganggu kena orang di muka, lalusu, hitam hitam. Agak ibu dalam hati, ibu dah kecil dalam hati lintik-lintik. Rumah rancak, untung rancak, kena modeko dunia sih. Ibu bersoal itu namanya as-sarair. Yaumatu belas sarair, ada kejahatan maksiat yang tersembunyi di dalam hati kita, tidak ada yang tahu. Dan itu dicatat Allah. Maksiat itu makanya istighfar habis salat. Hati yang bermaksiat. Ibu bapak pas sujud ku subuh aja. Pas sujud kawan kan baca tasbih, awak baca tasbih. Subah mendiamu yang kacang bau. Datang kau kacang bau namu, tahu makan. Ake cipu dalam hati, tidak kadang-kadang supaya pemali mana gosok gigi. Padahal amoknya bau ibu bukan dek mali gosok gigi, mungkin sakit. Ada penyakit ini yang ambil nafas tidak sedap bau. Ibu nama polis mali gosok gigi, tidak dosa nama itu. Maksiat itu istighfar. Itu rahasia ibu istighfar setelah salat. Ibu bapak habis pengajian duduk di majelis seperti ini. Sebelum pergi meninggalkan majlis ada doa istighfar diajarkan Nabi itu, doa kafarat namanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena begitu. Kenapa Bapak Ibu duduk di pengajian ini istighfar? Tidak aman dari dosa apa? Duduk di pengajian itu berdosa. Bukan, jadi Bapak kita tidak berdosa, kita bisa duduk di sini. Misalnya, ibu duduk dengan pengajian kawan di motor lambe.
Coba Gabi kalau sama itu panjang muncung. Itu dosa ibu, panjang muncung ke orang. Bahkan mungkin bajunya udah mungkin ada mungkin terlambat rumah laki masa di lambat panjang ibu. Panjang muncung itu dosa. Coba kok muncul ibu dia ngajak banyak panjang dosa. Ya, dosa. Ya, itu duduk di pengajian itu maksiat itu. Nah, atau ustaz bagi pengajian, ibu monta itu maksiat. Iya, ibu monta kan meremehkan nasihat teman. Tak penting di ranah itu asal dosa. Apalagi yang diutar ustaz dulu bagi. Ibu monta ustaz lontar. Maka tahu ustaz lontar di jamaah, dia monta jadi kamu, tak boleh monta. Istighfar. Tidak ada kita yang aman dari dosa. Tidak ada. Ibu bapak satu hari kau berdosa ibu rumah. Nah dosa yang hari kau minta ampun segera menjelang tidur. Segera minta ampun. Jangan tunggu besok. Mati. Nah itu alasannya kenapa kita segera minta ampun, karena tidak ada yang selamat dari dosa. 3. Kenapa kita harus segera dapat ampunan karena Allah? Karena kita tidak akan diterima Allah kalau tidak dapat ampunan. Syarat pulang ampunan. Apa kata Allah soal Al-Fajr 28:29? Al-Fajr 28:29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhan. Siapa yang boleh pulang? Nafsul mutmainnah namanya, jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tidak berdosa, yang sudah diampuni semua dosanya. Karena begini, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat jiwamu tidak tenang. Itu dosa. Ibu bapak kalau gelisah, tidak tenang, tak lupa dosa itu pasti. Karena sifat dosa itu membuat gelisah, tidak tenang artinya. Cuma ibu, tapi kayu jangan keguhan deh. Ibu kalau bercakap dengan suami, bercakap dengan apa? Lemu lalu atau tidak berdosa. Undang ustaz dan bercakap lalu berkarunya ustaz telah padat ibu. Orang kalau hatinya lembut, kalau bermasalah, orang itu gelisah. Ibu kalau bercakap ya cakap pula loh begitu. Makin banyak ibu bermasalah, orang makin tak nyaman lagi. Makin banyak ibu bermasalah jurang, makin tak akan tenang lalu begitu. Kenapa? Dosa membuat jiwa tidak tenang. Apa yang minta maaf ya? Bu maaf ibu tolong sama bu, iya sama-sama ibu. Lama lalu ibu. Kenapa? Ampunan, maaf membuat jiwa kita tenang. Kalau jiwa tenang, kenapa pulang? Itu kenapa begini ibu? Kenapa setiap kita berbuat baik tenang jiwa? Coba tak percaya. Bapak Ibu habis salat subuh tadi apa perasaannya? Tenang. Kenapa habis salat perasaan tenang? Nanti baca surat Hud 114. Ya surat Hud 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kerjakanlah salat dari pagi sampai malam. Setiap salat menghapus dosa. Itu makanya tenang perasaan kita habis salat. Kenapa? Di dosa kita dihapus oleh Allah. Semua dihapus. Dosa bapak dari Isya subuh dihapus. Dosa dari subuh zuhur dihapus. 5 kali. Itu makanya salat itu menenangkan. Faizat maknantum fa'aqimus salat. Dirikanlah salat supaya hatimu menjadi tenang. Kenapa? Karena salat menghapus dosa. Bapak Ibu puasa, coba rasakan puasa itu waktu berbuka atau waktu malam takbir, apa perasaannya? Lapang, tenang. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa diampuni. Cuma tenang. Cuma hari raya kau terasa bahagia. Kenapa? Dosa diampuni. Ibu bapak duduk di pengajian kuat, diampuni dosa dah. Iya.
ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna billahi illa hafathumul malaika. Kalau orang duduk di pengajian, para malaikat memintakan ampun atas dosa mereka hingga ikan yang ada di lautan. Makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian, semua dosanya diampuni Allah. Janji Nabi begitu. Kecuali syirik dan masalah dengan manusia. Itu makanya Bapak Ibu duduk di pengajian, itu tidak tenang hatinya ya. Tenang, jiwanya tenang, diampuni Allah dosa. Itu kalau datang dulu, lalu dengan ceramah begitu. Orang lalu mendengar ceramah, lalu hati tenang. Kalau hati gelisah, mana lalu? Karena lalu jadi orang. Ada orang di rumah, ada sprinter, mati lampu, di AC, tak menaruh apa-apa. Pada pengajian ke Mas Haji, duduk menyandar, saya kat tembok, Pak. Sakan cangkau Ustaz Jomik mari hari lalu dapat. Itu tak sembarang orang pilihan. Orang lalu duduk lalu itu pilihan, Pak. Tak satu orang bisa. Orang lalu bersuntik bagi Pak. Pakai tablet, pel lalu. Ikut duduk saja Pak, bisa lalu pakai lalu. Itu masalah Pak. Tak berdosul. Jadi kalau jamaah lalu pada ceramah itu takut tak berdosul. Amin. Apalagi kalau tak pakai lalu itu lah rahasia mana Pak nak dulu. Jangan mati suruh semua. Makanya Bapak Ibu kalau pengajian di masjid pun datang. Minimal pelalu ya kemarin. Kedatangan jiwa itu mahal. Ampunan. Nah, kalau pengajian kan susah mana di rumah ada pengajian. Di HP sampai di rumah. Tapi duduk di majlis ini itu ampunan. Allah ampuni dosa aku turun ketenangan hati. Makanya aku kalau aku ceramah, aku lalu jamaah tak bilang itu. Yang lalu jamaah aku ceramah tak kan bilang itu. Kenapa? Allah ampuni dosa-dosa. Mengenang jiwa. Ya kan? Jadi pujian heran Ustaz, aku tak kantuk mantu aku dan ceramah Ustaz. Di ibu tak berdosa itu dah tanam jiwa ibu. Ya kan? Nah, itulah buahnya duduk di pengajian. Tidak kalau lalu di pengajian itu dah nak berdosa itu dah tanam jiwanya itu. Ya kan setiap kebaikan menghapus dosa. Cuma kalau tandang jiwanya. Nah jadi bisa ibu dah lalu lah. Kalau jiwa tandang berdosa. Aku kalau jamaah mauta ya tak nyaman dulu. Tapi kalau jamaah lalu, alhamdulillah aku baca dulu. Ada ampunan jiwanya tandang. Iya. Bapak Ibu kalau bersedekah, coba tidak percaya apa rasanya sedekah? Sedekah tenang Pak. Kenapa? Ini baca di surat At-Taubah 103 itu. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Sedekah itu mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Itu makanya orang kalau rajin bersedekah itu Pak, dibersihkan dosanya oleh Allah dan tenang. Itu makanya orang rajin bersedekah itu Ibu lapang, tenang. Orang yang sepilih karya itu Ibu bakal sekannya itu. Jadi kalau apa-apa bakal sekannya dari pagi sampai sore itu kikir. Orang kikir itu ibunya sasa. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa ahdad. Orang yang kikir itu sasa. Orang kikir itu kepada bahagia. Ya. Karena orang rajin bersedekah itu bahagia. Itu aku kalau kau sakit kata Nabi bersedekah. Kalau sakit di badan bermula dari sempitnya jiwa. Bapak itu kalau jiwanya sasa, penyakit kepada itu. Rato-rato penyakit di badan itu berawal dari jiwa yang sesak. Maka melapangkan jiwa itu sedekah. Dengan sedekah badan sehat. Itu hebatnya sedekah itu Pak. Tenang jiwa wanita. Yang sepilih, tidak ada bahagia. Bahkan di akhirat itu orang yang sepilih itu digosok saja setrika api. Nanti baca di At-Taubah 3:4-5. Ya, At-Taubah 3:4-5. Itu makanya Hindun mengadu ke Nabi. Hindun ini istri Abu Sufyan. Abu Sufyan orang kayu, pitir banyak, pengusaha, tapi pagi melaju kan isi pilih karya, tak pandang cukui.
Ngene lagi yang bukan isinya poros dan mau sekete lagi mengadu dan tahan hari hidup mengadu ke Nabi ya Rasulullah ina Abu Sufyan rajulun sahih, suami saya Abu Sufyan kayu video banyak tapi sepilih kali yang lagi merajuk keluar rumah. Apa kata Nabi? Huzi mayafik, kalau suamimu kaya dan kikir, ambil saja hartanya tanpa sepengetahuan dia. Paso juga sedekah, caronya, antinya, dan telengahnya dia dibolehkan dia. Ibu dibolehkan mengambil harta suami ibu tanpa sepengetahuan dia. Kalau mau kayu dan sepilih, telengahnya dia masuk dalam hatinya dia. Boleh, tak perlu susah tidak. Kenapa? Memberikan nafkah ke istri itu sedekah yang wajib hukumnya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ini dananir, saya punya uang yang banyak, liman atas sadaq, ke siapa saya bersedekah, uang saya banyak. Kata Nabi, ibda liman ta'ul, bersedekahlah ke istrimu yang pertama, jangan ke yang lain. Engkau kalau ingin bersedekah ke istrimu, karena sedekah ke istri itu wajib. Maka kalau bapak yang sendiri paso coba sedekah, pacar rumah susah, talengah ambil. Ada ibu-ibu, maka lapet tahu kok. Mereka dicilok pun ada boleh potensial. Harusnya dulu lah. Tapi begitulah. Begitu Nabi menyelamatkan umatnya. Kalau ada suami-suami kikir, paksa dia bersedekah. Jadi harap tu ibu kok dicilok orang, itu Tuhan memasuk bersedekah. Kalau itu dirampung orang harap tu ibu, itu Allah yang menyuruh dia mengambil supaya ibu bersedekah dengan cara dipaksa. Kalau sukarela bersedekah ada apa banyak Contoh tidak orang lupa 2.000, 5.000, 2.000, jarang-jarang satu masuk ke situ. Padahal topeng itu satu ini. Itu dia sukarela tu, maka segitunya. Pada perhatian Tuhan, kau dah amul. Pada pagi sukarela, kau dah bisa susukul. Di kilo kurang monda ya, 5 balik juta sekali bersedekah. Itu dah pasur, dipasur Tuhan. Jadi ada kalanya kita bersedekah itu dipasur Tuhan. Jadi ibu kalau ambil apa tu ibu dipasur bersedekah memasuk sedekah pasur. Supaya dosa apa akui. Jadi ibu kok ketahun ambil apa besok. Bibi ibu, yo. Bagus ambil supaya dosa apa abi. Itu jauh. Kau ketahun ibu ambil bibi ibu yo. Bagus ambil dosa apa abi. Makin gadang diambil ibu kok makin banyak dosa apa abi saya urut. Makin gadang diambil ibu di apa tu, makin banyak dosa apa abi. Besok Pak menjalankan apa mati di hari apa mati itu, cabutnya apa dipacari sadonya itu mas, sedekah apa dipacari Tuhan. Itu kalau manusia menjalankan mati minta sedekah. Baca di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Manusia ketika mati minta sedekah, ya Tuhan tambah umurmu sebentar, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tambah umurmu kau sedekah dulu. Menjalan mati itu yang paling diinginkan apa sedekah besok. Besok menjalan apa mati itu dipacari Tuhan, ibu menciluk binti apa. Iya dipacari di hari itu apa menyasar. Mangga ada satu coba ambil itu siapa itu. Jadi kok dia bicara apa cuma ada seperti ini jadi apa? Yang paling dirindukan manusia kok sedekah. Si dulu ibu ambil binti apa mungkin berat, tapi ketika apa mati musuh gembira apa untuk dicilok. Ya. Kok dapet satu dicilok dulu. Ini bahagia apa dari mati itu loh kamu. Gaji ibu-ibu alhamdulillah tidak rugi dengan ceramah pagi itu. Jadi ibu kalau mencilok tapi sesuai kebutuhan pokok ibu ya. Tapi semena-mena kalau ada cukup dari apa mencilok harus sesuai ibu. Nah, jadi kita pulang menghadap Allah itu
dengan ampun. Itu kenapa begini Bibi ya? Nabi Muhammad di usia 60 tahun menaklukkan kota Makkah. Dan orang masuk Islam berbondong-bondong. Apa kata Allah turun ayat? Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu usia Nabi 60 tahun. Sudah kota Makkah takluk, orang berbondong masuk Islam. Kenapa disuruh Nabi istighfar? Game over. 60 tahun sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Engkau akan segera pulang menghadap saya. Perbanyak istighfar. Modal menghadap Allah itu ampunan istighfar. Nabi Muhammad disuruh istighfar di usia 60 tahun. 2 tahun setelah ayat itu turun Nabi meninggal dunia. Kata Nabi, sejak surat An-Nasr turun, setiap hari paling tidak istighfar saya 70 kali. Setiap hari kata Nabi, tidak pernah kurang 70 kali istighfar saya. Itu makanya Bapak Ibu yang lah pensiun, anak 60 sudah selesai game over. Ibu bapak lah pensiun, anak 60 pensiun dah? Pensiun. Anak-anak lagi berumah tangga ada? Sudah. Siapa rumah tinggal, bawa sih berdua lagi. Itu kemana apa ibu di rumah berdua itu? Menunggu jemputan. Itu makanya Bapak Ibu usia 60 kali itu lali capek nikmat dua, nikmat makan cik, nikmat lalu cik. Itu makanya gigi tangga. Gigi tangga itu Pak Allah mencabut nikmat makan, hujan makan juga. Jangan kuliner juga. Bapaknya istighfar ibadah mencari ampunan. Nah kalau nikmat lalu itu makanya Bapak umur 60 kau dah jam 3 coba kasih tak pakai alarm dulu. Jam 3 itu dibangunkan Tuhan tuh istighfar lagi. Istighfar. Kenapa? Nanti baca surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai 18. Allah janjikan surga kata Allah. Bagi siapa surga? Ayat 18 yang Az-Zariyat. Wa bil asharihum yastaghfirun, mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Menjelang azan subuh jam 4, setengah 5 sahur. Jadi surga itu bukan orang yang ahli ibadah, ada orang berdosa, tapi di waktu sahur mereka istighfar. Makanya waktu sahur ini jangan lupa lewatkan ya. Ya, perbanyak istighfar menjelang azan subuh. Setengah 5 jago goreng, jam 4 jago goreng, jangan azan jago masalah. Karena kalau sebagian apa-apa kok. Itu zaman aku curhat ke Ustaz, aku pakai Ustaz baju. Suami yang Ustaz anak pensiun jago subuh kok dari taruh. Nah, itu kayak biasa dari kayak di mulut. Apa-apa kalau lah jago jam 5 jam 4 jago lagi. Kadang aku heran di kampung aku. Apa-apa aku 5 payah jago, subuh payah jago. Tapi kok musim durian boleh gini gua. Jam 3 pagi munian durian di ladang Pak. Jatuh durian jam 3 nyo center Pak. Cik durian yang 4 jam 3 nyo kaca itu surga jam 5 nyo kaca Mas. Itu mah yang paling rancak kok menjaga orang yang musim durian. Musim durian. Maka dia cari doa, dia apa-apa kok payah jago subuh. Dia jago di sini ada jago lain, ada jam 4. Beko lah. Sekali mu jago dah jago lah, sekali mu beko lah. Dah biasa jago lah, biasa dah beko lah. Lalu dia balik. Tak lama sudah jatuh durian dah kamu mau musim durian, jatuh durian. Mari besi dah pula durian jatuh, melobek lah semua. Lobek. Sudah tu melobek, pembunyi cina ibu kancang bunyi. Akhir cik dah pula dua jatuh dah, dekat buku kadang bunyi no. Akhir cik ni kabar dua di kau buka palu dah tentu kena. Mereka dua palu tentu kami dulu kan. Kita kalau malu dia berjaya. Mudah, boleh kau tu palu dah tentu. Jadi begitulah Bapak Ibu ya. Jadi tolonglah istighfar kau banyak ya. Nah itu alasannya kita bersegera dapat ampunan. Tak tahu kita ajarkan datang, tak ada yang aman dari dosa. Pulang menghadap Allah itu hanya dengan ampunan dan surga Allah dijanjikan bagi yang beristighfar terutama di waktu sahur.
Nah itulah terutama bapak ibu yang lakukan yang kunyang lah. Aku lakukan yang kunyang nggak mau. Yang bapaknya istighfar ya. Itu makanya bapak ibu yang lo mau ada 25 KT, apalagi yang 70, kau kawan sama SD, kawan sama SMP, pertanyaannya, ini saya mulai, lamati inalillah, saya lamati jujur inalillah, saya lamati jujur inalillah. Terus saya tinggal lagi, awak saya mulai, pada tidak kelakon itu. Nah begitulah dulu bapak ibu. Ada pertanyaan bapak ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada hadis apa dalam manusia dimatikan Allah sesuai kebiasaan. Ada. Ya, silakan. Dan aku tidak ngerti kan kebiasaan itu, misalnya awak waktu satu hari 24 jam. Atau saat sebetulnya awak jikir berapa banyak awak dari untuk ibadah, itu supaya awak dimatikan sesuai kebiasaan kita tadi kan. Yang disebut kebiasaan itu apa? Itu hadis Pak, kata Nabi begitu, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan dibentuk oleh lingkungannya, oleh kebiasaannya, dan dia akan mati pada kebiasaan itu. Kebiasaan itu maksudnya gini Pak, ibarat pohon Pak. Pohon itu kalau condongan ke timur dari ketek, warahkan ke timur, nyampe robohnya pasti ke timur Pak. Sulit rasanya robohnya ke barat, karena condongnya ke timur. Kalau apa dari ketek, condongan ke barat kayu dulu, dari mulai tumbuh dulu, bentuknya ke barat condong, tapi robohnya ke barat dulu. Jadi kebiasaan itu apa perkara yang menjadi kecenderungan kita sejak kecil, dan kita akan dimatikan di situ. Makanya Bapak Ibu kalau biasa dalam hal-hal yang gini Pak, ada orang mati sedang sujud, ada orang mati sedang mendengar pengajian, ada orang mati sedang berceramah. Tak sedikit Pak, ada yang mati sedang baca Quran. Utsman bin Affan itu mati sedang pegang Quran ya. Jadi orang-orang itu akan mati. Kemarin ada saya dengar berita, saya baca berita waktu Covid heboh-heboh, bupati meninggal di kamar hotel bersama pelacur. Astagfirullah. Itu karena kebiasaannya, karena dia biasa begitu, sedang biasa begitu. Allah matikan di sana. Ada 3 manusia yang kata Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang paling pedih 3 manusia. Yang nomor 1 kata Nabi, Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Kenapa orang tua berzina ini masalah azabnya? Orang tua berzina itu bukan karena syahwat, karena kebiasaan. Syahwat tidak ada lagi, apalagi syahwat tak kuat. Jangan lihat duit sebelum detik-detik. Syahwat aja itu. Tidak ada syahwat lagi. Kenapa masih berzina? Meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Dia saja mudah, dah biasa, dah karajo itu sampai gaib dah aku tinggal. Gini, ibu bapak kalau saya tiap hari olahraga, cukup sehari dengan olahraga, sakit badannya dah. Meninggalkan kebiasaan tiap hari itu. Ada yang kurang rasanya. Ibu kalau setiap hari sembahyang subuh ke masjid, cus subuh dan ke masjid sehari, dah kurang rasanya ibu. Meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Tapi ibu bapak tidak pernah olahraga, cukup olahraga sekali, dan sakit badannya itu. Baru sakit badannya. Melakukan yang tidak kebiasaan itu tidak mudah. Makanya kebiasaan itu orang mudah mengerjakannya, dan sampai mati dia akan stop pada kebiasaan itu mudah bagi dia. Makanya ada cerita di kampung, cerita dia Allah tidak bisa cerita. Jadi ada apa hobi bakowa, dari ketek sampai kudu sampai kait bakowa, masya Allah mendarah daging.
sampai menjalani mati juga hari-hari udang anak itu tidak mengerti Pak udang di teraga udang apa beli pasar udang lah beli pasar udang nah sudah masak dari apa udang dan mencari Pak udang nyari dari udang kok sekarang Pak udang timbul kawan sama Pak mengerti Pak udang nyambil kartu udang tuh mati langsung Pak makanya Bapak kalau biasakan dalam kebaikan mati situ ikut. Kalau biasa dalam hal-hal yang huru hara mati situ ikut. Ya ada orang mati sedang memakai foto minuman kan memang biasa kalau mati kan dari situ tuh. Ya. Nah makanya Bapak Ibu kita minta kepada Allah ya Allah wa tawaffana ma'al abrar begitu kan. Wafatkan saya bersama orang-orang baik. Amin. Abrar kan. Abrar itu kata birun wafat bersama orang baik. Kalau bisa Bapak Ibu mati gini kok sedang duduk di pengajian gini. Amin. Malah abrar kita sedang berkumpul bersama orang-orang baik. Mati tidak? Pasti baik. Tak mungkin tidak baik. Itu makanya Nabi pada pergi umroh Nabi. Ada sahabat mati dalam perjalanan umroh. Kata Nabi, mandikan dia, kafankan dia dengan baju umrahnya yang 2 potong tuh, jangan cari kafan dan pakaikan balik umrahnya tuh, pakai ihramnya tuh. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabiyan. Karena nanti di hari kiamat orang dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, dia akan langsung berkata di hari berbangkit, labbaik Allahumma labbaik. Saya datang menghadap Engkau Tuhan. Kenapa? Ma'al abrar. Dia wafat dalam keadaan bersama orang-orang baik. Nah itu penting. Makanya bapak yang kunyang tadi gak acuh-acuh duduk di pengajian dong mati ke situ. Amin. Ya, kan? Tak ada Bapak Ibu yang sehebat mati duduk di pengajian itu. Dosa diampuni, rahmat turun, sakinah datang, dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Apa yang lebih hebat dari itu? Kalau Pak dulu di lapang meja di nongko batu mati, udah katu ampun Pak dulu kan. Ya, gitu. Di kapit 30 Ibu, masya Allah. Tapi alam manusia kok ngecil. Lah pensiun apa-apa Pak. Nggak kamu saji ada kamu salah. Nyobain posko domino. Dulu WA grup itu. Pagi dulu sama-sama. Pagi itu telepon ke Pak, kurang kawan nama nikah. Padahal ada rugi Pak. Dan dia waktu tambahan dan mengajak bola gol keampunannya. No tambah pada lele-lele. Nah dia akan mati pada kebiasaan itu nanti. Itu maksudnya Pak. Yang manusia itu akan dimatikan pada kecenderungannya. Di mana dia cenderung jiwanya mati di situ. Makanya kemarin Pak yang meninggal sedang memberikan ceramah khutbah ini wali kota Bandung ya. Kan yang viral kalau Pak cerita wali kota Bandung kan dia mau khutbah Jumat kan. Meninggal Pak. Waktu mau khutbah Jumat di masjid hari Jumat sedang berwudu, habis salat sunat mau berdiri khutbah Jumat meninggal. Salah Pak. Kita iri orang kaya begitu Pak. Ya. Bapak coba cari di YouTube nanti, saya lihat nontonnya viral kemarin. Ada bapak-bapak dengan pengajian duduk di sini. Ustaz saya kan duduk di sini. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Rasulullah? Ustaz tadi menjawab, meninggal langsung duduk di sini. Belum selesai jawaban meninggal. Lihat di YouTube. Ya, jamaah yang meninggal bertanya, bercara bertemu Rasulullah. Lihat di YouTube. Viral cerita kemarin. Kayak begitu kita iri dimatikan Allah di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam kebaikan pula. Itu buktinya manusia akan mati pada kebiasaannya. Gitu. Nah, tentu ya usaha pasti maksimal. Kedua akhir itu Allah yang bantu. Ya. Nah begitu lalu Bapak Ibu 6:30. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, lebih kurang mohon. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa saya dulu istighfar ya. Astagfirullah. Kalau dicari nanti. Pokoknya saya dulu istighfar bantu sama Ustaz kita yang tinggal di masjid. Kalau yang dah dapat, kalau seminggu, 2 minggu, sebulan dibaca hafal surat. Amin. Ya, itu tunggu selamat mati di rumah mati ya. Ya, kocok. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sufyan Hadi dari ceramah Ustaz Sufyan Hadi. Allah